Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti. Episode 32. Bersikap baik. Hana memandang ke sekeliling kamarnya. Ya ampun, apa karena ini rumah sakit jadi banyak hantunya? Apa dia sedang kerasukan? Batinnya. Hana memandang mata suaminya dengan ragu-ragu. Sepertinya dia tidak sedang kesurupan. Hana berkata dalam hati. Setelah melihat mata suaminya, ia yakin bahwa ini suaminya tidak sedang dirasuki oleh makhluk halus. Davin buka kain gendongan tangan istrinya satu persatu. Dilihatnya kondisi tangan Hana yang sudah tidak terlalu bengkak seperti tadi. "Tuan, tolong kunci dulu pintunya, takut ada yang masuk," Hana berkata ketika Davin akan menurunkan bajunya. "Aku lupa." Dengan cepat Davin meranjak dari atas tempat tidur dan berlari menuju ke pintu. Dikuncinya pintu terlebih dahulu dan kembali ke tempat tidur di mana istrinya sedang duduk. Diturunnya baju Hana dengan sangat berhati-hati. Ia tidak ingin tangan istrinya sakit bila kesenggol. "Apa mama dan papa nanti datang ke sini lagi, Tuan?" Hana berkata ketika suaminya membuka paket kecil di belakang punggungnya. "Belum tahu. Baru melihat seperti ini saja sudah membuatnya harus menelan air ludahnya berkali-kali." Tapi sangat tidak mengerti dengan hasrat yang dimilikinya setiap kali melihat tubuh istrinya. Hana diam saat mendengar ucapan suaminya. "Apa kamu sangat suka bila kedua mertuamu di sini?" Hana menganggukkan kepalanya. "Tapi mama dan papa pasti sibuk. Jadi tidak apa, Tuan." Hana mencoba untuk mengerti dan tahu diri. Inilah yang harus dilakukannya. Apa yang dilakukan oleh kakak tirinya terhadap keluarga Davin sudah pasti akan membuat keluarga dari suaminya itu marah dan benci kepada Hana. Ia sangat menyadari posisinya di sini. "Kamu ingin mertuamu di sini menemanimu?" Dengan cepat Hana menganggukkan kepalanya. Davin diam saat melihat jawaban istrinya. Bukankah seharusnya Hana mainkan mama tirinya yang menemani di sini, bukan mama mertuanya? Batinnya. "Bila kamu ingin mama serta papa nanti datang ke sini, aku akan mencoba menghubungi mereka dan minta mereka untuk datang lagi." Davin bersikap layaknya seorang malaikat. Seperti itu yang dilakukannya. Hana memutar kepalanya dan memandang wajah suaminya yang saat ini sedang duduk di belakang punggungnya. "Anda sangat baik, Tuan. Terima kasih," ucapnya dengan tersenyum lebar. Selama menikah dengan Davin, untuk pertama kalinya pria itu mau mendengarkan dan mau mengabulkan permintaannya. Apa yang dijanjikan oleh suaminya sungguh membuat hatinya senang. Dilihatnya senyum penuh kebahagiaan yang diberikan istrinya ketika mendengar apa yang dilakukannya. Davin sungguh bingung ketika melihat respon yang diberikan oleh istrinya. Di saat kondisi seperti ini, bukankah seharusnya Hana lebih merindukan ibunya? Pertanyaan ini kembali muncul di dalam benak pikirannya. "Apa ada lagi yang ingin dipanggil ke sini?" Davin memberikan pancingan. "Apa boleh, Tuan?" Pertanyaan yang diberikan Davin bagaikan angin segar yang berhembus dan memberikan kesejukan untuknya. "Iya, katakan saja," Davin menjawab dengan yakin. Ia bisa menebak apa yang saat ini diinginkan oleh istrinya. Meskipun sangat tidak suka dengan mama mertuanya, namun ia akan mencoba untuk mengalah, mengingat kondisi Hana yang saat ini membutuhkan mamanya. "Saya ingin teman akrab saya datang ke sini. Namanya Nara. Nara itu teman kuliah saya yang sangat baik. Dia juga satu dosen pembimbing dengan saya. Jadi, bila dia datang ke sini, saya ingin bahas masalah skripsi." Hana bercerita dengan penuh semangat.
Davin menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kemudian adik di kos saya, namanya Cinta. Dia adik satu kos dan satu kamar. Bisa dibilang nasib kami sama. Karena itu kami saling memahami. Cinta sudah seperti adik sendiri untuk saya. Namanya Cinta Hanifah. Hana tersenyum saat menyebutkan dua nama tersebut. Lagi-lagi Davin diam ketika mendengar permintaan yang diinginkan oleh Hana. Hanya sahabat serta adik kos yang tinggal satu kamar dengannya. Ya sudah, kalau begitu besok akan dipanggil ke sini. Sekarang kita mandi. Davin sungguh tidak mampu menahan hasrat dirinya melihat kondisi tubuh istrinya yang sudah tidak berpakaian. Iya tuan, Hana beranjak dari duduknya. Meskipun tangannya saat ini tidak memakai gendongan, namun ia tidak berani untuk menggerakkan tangannya, mengingat dokter meminta untuk jangan digerakkan dalam waktu beberapa hari ini. Davin melingkarkan handuk di tubuh istrinya. Ia berjalan bersama dengan Hana menuju ke kamar mandi. Ia mengecek suhu tubuh istrinya terlebih dahulu dengan cara menempelkan punggung tangannya di kening Hana. Panasnya sudah turun, tapi mandinya tetap pakai air hangat. Davin membuka handuk yang dipakai Hana. Tunggu sebentar ya, aku mau ambil perlengkapan mandi. Pria itu berkata setelah memutar keran dan mengisi air hangat ke dalam baskom mandi. Iya tuan, jawab Hana yang menundukkan kepalanya karena malu. Davin dengan cepat berlari keluar dari kamar mandi. Dia minta perlengkapan mandi seperti sabun, sampo, sabun wajah, dan pasta gigi beserta sikat gigi yang tadi sudah dibawakan oleh penguat pribadi istrinya. Davin kembali masuk ke dalam kamar mandi dengan bawa tas yang berisi perlengkapan mandi. Sore ini dia sibuk mengurus istrinya dan memandikannya. Ini rambutnya, mau dibasahin atau enggak? Davin memegang helai rambut yang hitam dan panjang milik Hana. Ia megang gayung yang sudah berisi air hangat di tangannya. Tidak usah tuan, soalnya semalam baru keramas. Hana tersenyum. Davin menyiramkan bagian bahu istrinya dengan air hangat dan kemudian basuh wajah Hana dengan menggunakan tangannya dan kemudian mengusapnya. Setelah membasahi tubuh istrinya dengan air hangat, diusapnya sabun yang beraroma terapi ke kulit istrinya dengan sangat lembut. Melihat kondisi tubuh istrinya saat ini, wajar rasanya bila mamanya sangat marah kepadanya, bahkan mengancam ingin mengambil Hana darinya. Tidak ada yang diucapkannya. Mengapa rasa kasar itu baru ada sekarang? Mengapa rasa bersalah baru dirasakannya sekarang? Di mana perasaannya saat melakukan itu semua terhadap istrinya? Hanya ini yang terpikir di dalam benak pikirannya saat mengusap sabun di kulit Hana yang penuh dengan luka gigitan yang dibuatnya. Ia menyiram tubuh istrinya hingga busa sabun hilang dari kulit nan putih tersebut. Davin membersihkan wajah istrinya dengan memakai sabun wajah. Dimandikannya Hana dengan sangat bersih. Hana hanya diam tanpa berkata apa-apa ketika suaminya memperlakukannya seperti sebuah boneka. Matanya terbuka lebar ketika tangan suaminya berada di area terlarang miliknya. Ia menelan air ludahnya ketika suaminya membasuh bagian intinya. Tuan, Anda sudah janji tadi, Hana berkata ketika suaminya membasuh hingga ke bagian dalam. Davin diam ketika mendengar ucapan istrinya dan menghentikan pekerjaannya. Bukankah seperti ini cara membersihkannya? Harus sampai ke bagian dalamnya. Pertanyaan yang diberikannya membuat wajah istrinya begitu amat merah dan rasa malu. Hana menggelengkan kepalanya. Tidak tuan, jawabnya dengan rasa malu. Kenapa kamu tidak mengajariku? Davin memandang istrinya. Sejak tadi ia harus menahan napasnya ketika melakukan hal ini, karena memang tidak mengerti bagaimana cara membersihkan bagian milik wanita tersebut. Karena melakukan hal ini, sekarang ia harus merasakan sesuatu yang sedang memberontak di dalam celananya. Hana hanya diam dan rasa malunya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu.
Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.